Ya, halo, bertemu lagi dengan saya Rido. Kali ini saya mau ke bengkel. Jadi kemarin motor saya itu yang MX udah dibawa ke bengkel rekomendasi viewer. Hari ini saya mau lihat apa aja yang rusak. Semoga nggak banyak ya. Bila kalian tertarik dengan video ini, simak saja videonya. Check it out. Nah, jadi kemarin itu akhirnya motor saya bawa ke bengkel yang rekomendasi viewer saya itu di bengkel saudaranya. Nah, kemarin saya udah bilang ke abangnya, boleh nggak bang kalau dibongkar dulu motornya saya titipin, nanti kalau udah ada dananya baru saya kerjain motornya gitu ibaratnya. Kata abangnya boleh, nggak apa-apa, yang penting tahu dulu apa yang rusak biar siapin dananya juga. Inilah apa, tahu lah kira-kira berapa habisnya. Saya kan kemarin masih buta nih, kenanya apa-apanya, jadi masih belum tahu. Hari ini dibuka dan mudah-mudahan, saya sih berharapnya nggak sampai kena piston. Kalau nggak kena piston, estimasi mekaniknya sih bilangnya paling yang kena klep sama noken asnya udah pasti diganti, soalnya itu udah pasti jelek noken asnya. Papasannya kan udah kemarin aja dites, diputer ban rodanya aja masukin gigi kerasa. Kalau mesin itu kasar banget ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pistonnya sampai kena, si mekaniknya itu nyaranin mending sekalian tanam boring baja, terus pistonnya diganti yang dum tapi tetap 150 cc biar lebih enak aja motornya. Jadi masih bisa buat harian tapi performanya lebih enak. Dan bila suatu saat si pistonnya itu rusak atau bloknya baret, masih bisa di oversize. Nah, terus buat estimasi biayanya itu yang saya udah bilang sih ke montirnya, boleh nggak bang kalau saya pakai yang murah-murah dulu, soalnya saya nggak ada dana, intinya gitu kan. Ada dana pun, kalau ada dana pun paling ngerjainnya beli spare part yang murah ya, minimal NPP lah, saya ganti-ganti spare partnya, soalnya kan kalau ori pasti mahal ya. Intinya meminimalisir biaya dulu lah, entah durability-nya panjang atau enggak saya juga kurang tahu dengan pakai merek NPP itu. Soalnya kalau sampai kena boring blok mesin ya lumayan. Kalau head aja estimasi sama dia aja nanti mau dipapas lagi nokennya. Kalau headnya kena ya nokennya mau dipapas lagi sama klepnya diganti. Tapi bengkelnya nyaranin gak usah digedein klepnya, soalnya masih buat harian si motornya itu. Oke lah, videonya nanti langsung di bengkelnya aja gimana ya. Nah, jadi ini proses pembongkarannya. Ternyata pas dibongkar itu klepnya nggak ada speleng yang nggak gerak. Jadi kemungkinan sama mekaniknya sebelumnya itu di setel rapat buat ngurangin suara ngelistrik dari mesin. Ya karena papasannya emang nggak bagus, suara ngelistriknya pasti nggak bakal bisa ditutupin.
Oke, setelah kalian lihat cuplikan sebelumnya, itu video kemarin. Jadi setelah saya bongkar bagian mesinnya gimana ya. Jadi intinya kemarin itu emang salahnya di noken as. Nah, waktu pertama kali dibuka, yang paling bermasalah pertama si klepnya nggak ada spelongnya, bahasa apa ya, jadi nggak usah digerakin, itu karena patah. Yang kedua, mungkin kan si noken itu berisik, mungkin sama si mekaniknya di setel kenceng tuh si klepnya biar nggak berisik, tapi ternyata tetap berisik tuh. Jadi itu efek dari ngencengin, kayaknya sih ngencengin si celah klepnya itu nggak pakai ukuran, pakai feeling, dan feelingnya kekencengan. Nah, habis itu habis dibuka tuh yang pertama ketahuan klep patah, pokoknya klepnya jelas patah. Yang kedua pas dibongkar, ternyata kan si mekaniknya bilang kalau dia klepnya itu dipendem. Pas dilihat enggak, bohong berarti dia tuh pertama bohong kalau klepnya dipendem. Pas dibuka lagi, pistonnya dicoak, benar dicoak ternyata. Waktu dicoak itu, mbak coakannya konyol, konyolnya dia nyoak manual, nggak ke tukang bubut. Jadi aduh berantakan banget deh itu pistonnya, bentuknya, bentuk coakannya kelihatan banget, nggak rapi banget pokoknya. Nah, terus saya lihat di bagian coaknya itu ada kayaknya klep yang mentok. Jadi itu ada klepnya yang mentok ke bagian piston. Nah, terus juga dilihat klepnya juga ke pocel gitu karena mentok kali ya. Dah tuh udah gitu dibuka noken asnya pada kegores. Terus kalau kata mekaniknya, yang mapas itu terlalu berani. Jadi mapas itu terlalu gede lah. Mapas itu terlalu gede, dia si ininya terlalu banyak yang dipapas sama si mekaniknya itu. Ya intinya itu sih. Dan kemarin setelah dicek-cek yang harus diganti, jadi itu pertama klepnya, kedua noken asnya. Hanya yang saya dibohongin. Jadi kalau dilihat dari kerjaan itu, dia cuma mapas noken as sama nyuak piston. Mapas noken asnya ngaco, soalnya katanya finishingnya kasar. Terus coakannya juga ngaco, soalnya manual coakannya, harusnya di tukang bubut biar lebih bagus hasil coakan itu. Terus soal di-porting, ternyata nggak di-porting sininya, si lubang in sama X nya itu pas dicek sama mekanik yang kemarin bongkar itu. Ya jadi intinya dia coba ngerjain itu minta biaya yang terlalu mahal. Yang pas habis dibongkar, part-part yang harus diganti yaitu pertama itu klep patah, soalnya saya mau ganti semuanya. Terus kalian ganti seal klepnya biar baru sekalian. Nah terus mau ganti noken as juga, noken asnya udah hancur, udah pada baret gitulah pokoknya, sampai ada yang ada yang kemakan, jadi bergerigi bentuknya, udah nggak kayak noken as lagi di bagian bearingnya itu. Nah terus piston, ternyata pistonnya udah mulai longgar. Nah itu tuh si mekaniknya bilang masih bisa dipakai, cuma nggak tahu berapa lama lagi bisa dipakainya. Soalnya itu jarak si ring sehernya itu udah ngebuka sekitar lebih dari 1 mili. Kalau masih setengah mili ke bawah masih bisa katanya dipakai. Itu udah lebih dari 1 mili, kemungkinan nggak bakal lama. Ya udah, jadi solusinya ganti block set, ganti noken, ganti klep, ganti seal klep, sama mau di porting ulang. Dan biar enak
si bloknya itu jadinya blok yang lama, mau ditanemin boring baja, biar kalau nanti pistonnya kena lagi tinggal di oversize aja, gak harus beli blok baru kayak gitu. Saya kan kalau yang di hasil itu sekali pakai, nggak bisa di quarter. Jadi itu di hasil nanti dicabut, diganti sama boring baja. Dan rencana saya mau naik jadi 160 cc. Dan ternyata di total estimasi saya tuh sekitar 2 jutaan. Yang pertama itu saya lihat, pertama si mekaniknya mintanya pistonnya piston motoan yang belum dibikin kompresi, masih rata. Itu saya lihat harganya sekitar 400 sampai 500 ribu, anggap 500 ribu. Terus katanya buat tanam boring bajanya itu 250 ribu. Nah, nyowaknya itu nggak tahu berapa, saya anggap aja 100 ribu buat cowak pistonnya. Nah, terus noken as saya udah cari itu sekitar 210 ribu yang ori noken as fiction. Soalnya kalau MX malah lebih mahal daripada noken as fiction. Nah, terus seal clamp anggaplah 100 ribu seal clampnya. Apalagi clampnya itu sekitar 200 ribuan, 250 lah anggap. Belum ongkos buat porting polish sama mapas, jasa mapas noken as, ya kurang lebih tuh 500. Belum buat jasa si abangnya, nggak tahu berapa nih jasanya nih, anggap aja 2,5 lah ya jasanya, gope tambah 2,5 tuh udah berapa itu total ya. Intinya gede lah. Sejujur saya lagi nggak ada duit, gimana ngerjainnya saya juga bingung. Saya stres men. Udah pakai Mio aja nih coy, lari 100 saya susah bener dah. Ini saya pakai roller 9 sama 10 gram. Ya saya juga nggak tahu itu kerjanya kapan, tapi nanti saya cicil deh, nggak tahu apa duluan yang bisa dicicil. Mudah-mudahan ada rezeki, makanya cepet-cepetan nyampe 1000 subscriber, siapa tahu bisa dapat iklan. Dari iklan bisa dapat duit, kalau dapat duit kan bisa benerin motor. Oke lah, sekian dulu videonya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sehat selalu buat kalian semua. Check it out.